Halo guys, selamat datang di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai backup secara berkala. Penasaran bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, simak di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem backup secara berkala menggunakan scheduler. Jadi kita bisa mengirimkan file backup ke email secara berkala, katakanlah mungkin 1 minggu sekali atau mungkin 1 bulan sekali. Jadi dengan fitur ini akan meminimalisir terhadap hilangnya file backup yang ada di dalam router. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video kami sebelumnya yang membahas mengenai backup restore, teman-teman bisa lihat dulu video kami sebelumnya. Untuk linknya nanti akan kami lampirkan di dalam kolom deskripsi. Untuk melakukan konfigurasi backup secara berkala menggunakan scheduler ini tidaklah susah. Yang pertama kita bisa coba remote dulu routernya. Kita coba remote pakai Winbox. Kemudian ini dia router saya. Nah, di router saya ini saya sudah sempat melakukan konfigurasi dasar atau konfigurasi basic, sehingga di router saya ini sudah bisa terhubung ke internet. Kita bisa coba lakukan ping, misalnya ping google.com. Oke, di laptop saya di router saya sudah bisa terhubung ke internet. Kemudian langkah yang pertama kita akan melakukan konfigurasi email. Konfigurasi email itu ada di dalam menu tool kemudian email. Nah, jika teman-teman memiliki mail server sendiri, maka teman-teman bisa manfaatkan mail server tersebut untuk mengirim file backup secara otomatis. Nah, untuk contoh kasus kali ini kami akan menggunakan email Google atau biasa teman-teman sebut Gmail. Nah, yang pertama di sini untuk parameter server kita bisa isikan smtp.gmail.com. Kemudian port untuk SMTP Gmail ini adalah 587. Kemudian start TLS kita pilih yes. Kemudian from ini dari mana artinya? Jadi gini, misalnya kita punya router gateway dan router gateway ini akan menerapkan backup secara otomatis menggunakan scheduler. Jadi from ini kita bisa isikan misalnya router gateway, dari router gateway file backupnya. Kemudian di sini ada parameter user dan password. Ini adalah username dan password dari email Gmail yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan email @gmail.com. Kemudian passwordnya ini adalah password dari email yang saya tuliskan di sini. Kemudian apply, oke. Nah, untuk menggunakan email dari Google ini atau Gmail ini kita perlu mengaktifkan yang namanya izinkan aplikasi yang kurang aman di Google-nya. Nah, caranya kita bisa login dulu di akun Google. Kemudian masuk ke dalam akun. Kemudian kita ke sebelah kiri di keamanan. Kemudian yang kita aktifkan adalah akses aplikasi yang kurang aman. Nah, pastikan di sini Anda sudah mengaktifkan ini, izinkan aplikasi yang kurang aman. Sehingga nanti dari Mikrotik ini kita bisa mengirimkan file backup ke dalam email kita, ke dalam email yang sudah kita daftarkan tadi. Oke, kita akan tambahkan script baru di sini. Jadi di script ini nanti akan memiliki 2 aksi atau 2 fungsi, di mana aksi yang pertama nanti akan membuat file backup secara otomatis. Kemudian aksi yang kedua nanti akan mengirimkan file backup yang sudah kita buat sebelumnya ke dalam email. Kita bisa tambahkan klik add, kemudian namanya misalnya adalah backup otomatis.
Kemudian scriptnya teman-teman bisa ikuti ini, sistem backup save name, namanya katakanlah dari router gateway. Kemudian kita berikan delay selama 3 detik. Jadi fungsinya apa? Jadi fungsi dari delay 3 detik ini setelah nanti kita membuat file backup, kemudian delay 3 detik, file backup ini nanti akan dikirimkan ke dalam email kita. Jadi kita harus berikan delay, tidak usah lama-lama. Di sini saya coba kasih contoh delaynya 3 detik. Kemudian selanjutnya yaitu adalah script untuk mengirim file backup ini ke dalam email. Kemudian tool email send to, kemudian ini adalah email kita, email yang sudah kita atur tadi @gmail.com. Kemudian subjeknya katakanlah atau bisa diisikan router gateway. Kemudian body ini adalah isi dari email. Bodinya bisa diisikan mungkin contohnya seperti ini. Halo admin, ini dia file terbaru dari router gateway. Kemudian filenya kita arahkan ke file yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Filenya ini pastikan sama. Kenapa? Karena kalau tidak sama, script ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kita bisa copy paste saja supaya sama. Kemudian start TLS, kita pilih yes. Kemudian kita akhiri dengan titik koma. Jika sudah, kita bisa play. Oke. Nah, di sini nanti akan muncul satu script baru dengan nama backup otomatis yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, setelah kita berhasil membuat script, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengujian dari script yang kita buat. Apakah sudah berjalan atau belum? Nah, untuk pengujiannya kita bisa gunakan tombol run script. Kita klik, script yang kita gunakan sudah berjalan 1 kali, kemudian kita lihat di dalam file list router apakah sudah tercreate file backup atau belum. Di sini bisa kita lihat file backup sudah terbuat atau sudah terbentuk. Kemudian kita bisa cek juga di emailnya apakah file backup ini sudah berhasil dikirimkan ke email atau belum. Kita cek, kita masuk ke email Gmail yang kita gunakan tadi. Nah, di sini ada satu email baru. Coba saya buka. Dan ini adalah file backup yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi, kesimpulannya script yang kita buat ini sudah berjalan. Setelah Anda memastikan script yang Anda buat ini sudah berjalan, sudah sesuai dengan semestinya, maka langkah selanjutnya kita akan membuatkan yang namanya scheduler. Jadi kita masuk ke dalam sistem schedule atau scheduler. Nah, di sistem scheduler ini kita akan memfungsikan script yang kita buat ini akan berjalan setiap apa. Misalnya Anda menginginkan file backup ini terbuat setiap 1 minggu sekali, atau mungkin 1 bulan sekali atau mungkin 1 bulan sekali si router ini akan membuat file backup secara otomatis, kemudian akan dikirimkan ke email Anda. Nah, ini bisa Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Kita bisa tambahkan, misalnya namanya kita berikan backup otomatis. Kemudian start date, yaitu tanggal sekarang tanggal 13, sudah sesuai.
Kemudian start time. Start time ini kapan script ini akan dijalankan. Kita bisa coba misalnya saat ini, yaitu jam 15, katakanlah jam 15.10 sebagai contoh. Atau teman-teman mau buat setiap jam 12 malam, atau mungkin setelah jam pulang kantor jam 5 sore mungkin. Kemudian intervalnya, nah ini yang salah satu parameter yang paling penting. Jadi kapan rule ini akan berjalan, yaitu pada yaitu akan diatur pada interval. Jadi di interval ini bisa Anda isikan katakanlah 7 hari. Atau mungkin 1 bulan sekali, yaitu 30 hari sekali. Kemudian on event ini adalah script yang kita buat tadi, yaitu sistem script. Nah, namanya ini kita bisa copy, kemudian kita paste di sini, backup otomatis. Kemudian kita bisa play, oke. Jadi tipnya, ketika teman-teman menggunakan fitur scheduler ini, pastikan di sisi router sudah menggunakan jam yang benar. Jadi konfigurasi jamnya itu sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Di sini 15.08, di laptop saya juga sama 15.08. Kemudian kita tunggu nanti untuk jam 15.10. Apakah rule ini sudah berjalan atau belum? Kita bisa tunggu dulu. Oke, bisa kita lihat di sini jam sudah menunjukkan jam 15.10. Di scheduler yang kita buat di sini juga sudah menunjukkan bahwa scheduler ini sudah berjalan 1 kali. Kita bisa cek di dalam file list router. Di sini nanti akan muncul file list baru, file backup baru. Jamnya adalah jam 15.10 sesuai yang kita setting tadi di scheduler. Kemudian kita bisa cek juga di email. Jadi di email kita juga akan mendapatkan email mengenai file backup yang sudah kita create sebelumnya. Oke, jadi sekian tutorial backup konfigurasi secara berkala menggunakan scheduler. Untuk tipsnya, yang pertama pastikan timer di router itu sudah menunjukkan jam saat ini, supaya fitur scheduler bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk tips yang kedua, pastikan di router itu sudah terkoneksi ke internet. Anda sudah harus melakukan basic config sehingga si router ini bisa mengirimkan file backup yang ada di router dikirimkan ke email kita. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Supaya video ini bisa lebih bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman kirimkan di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.